Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wa sur alaina khazaina rahmatika dzal jalali wal ikram. Allah subhanahu kama 'allamtana farduhu ilaina hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmati Allah. Lagi dan lagi senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang diberikan pada diri kita. Di mana malam hari ini Allah hadirkan diri kita pada tempat yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan perintahnya agung, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya suci, para sahabat yang mulia dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongannya, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nah, jamaah mati Allah, kita lanjutkan kepada kajian kita malam hari ini surat Al-A'raf ayat 63. Meneruskan kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwahnya mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Awajibtum, apakah kalian heran? Apakah kalian takjub anja'akum bahwa datang pada kalian zikrun, satu peringatan mirabikum dari Tuhan kalian ala rajulin melalui seorang laki-laki minkum di antara kalian liyungdirakum agar dia memberikan peringatan pada kalian walitattaqu dan supaya kalian bertakwa wala alakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat. Ketika Nabi Nuh alaihissalam dakwah kepada umatnya menyampaikan daripada kebesaran Allah agar mereka manusia mau beriman kepada Allah, mau menyembah kepada Allah, mau taat kepada Allah, maka dianggap oleh para pembesar-pembesar kaumnya, pemuka-pemuka daripada kaumnya, dianggapnya dia seorang yang sesat, gitu ya. Maka di jalan Nabi Nuh alaihissalam, bahwa dirinya bukanlah seorang sesat, tapi saya ini seorang rasul yang diutus oleh Rabb semesta alam, menyampaikan daripada risahnya Allah, risalah Tuhanku untuk semuanya, memberikan nasihat pada kalian apa-apa yang dia ketahui dari Allah dan dia ketahui oleh kalian semuanya. Ini nabi-nabi di zaman dahulu seperti itu, gitu ya, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Tapi memang setiap nabi datang di tengah-tengah umat karena umumnya umat dalam keadaan kemusyrikan, kejahilian, maka heran hal itu diterima oleh mereka. Ya, sebagaimana herannya daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu zaman jahiliyah, ketika Nabi SAW mengajak kepada orang-orang Arab ketika itu untuk hanya menyembah kepada Allah, maka mereka heran, seolah tidak masuk akal mereka.
Karena sudah menjadi kebiasaan mereka, hari-hari mereka itu menyembah berhala yang tidak kurang daripada 360 berhala. Dia di Masjidil Haram itu, Pak. Dia ada tempat yang dekat-dekat Ka'bah itu banyak daripada berhala-berhalanya dulu. Yang besar ada namanya Hubal itu. Hubal. Gede. Kalau yang gede lagi di Taif sana, ya namanya Uzza, Lata, Manata itu. Tuh gede itu, tiga. Kalau yang di Mekah namanya Hubal, yang gede. Yang lainnya daripada berhala-berhala biasa. Itu 360 berhala yang mereka sembah hari-hari. Maka ketika Nabi berdakwah di tengah-tengah umat yang dalam kemusyrikan, kejahilian, gitu ya, ketika mereka diajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, mereka heran. Gitu loh. Karena mereka sudah hari-hari menyembah berhala yang banyak. Mereka berpikir dia menyembah berhala yang banyak saja tidak mencukupi daripada apa yang mereka inginkan. Keperluan mereka terasa belum tercukupi, padahal sudah 360 berhala. Bagaimana ini? Muhammad mengajak menyembah kepada Tuhan yang satu. Ini tidak masuk akal menurut mereka begitu. Gitu ya. Misalkan wajib betul. Apakah kalian heran? Gitu ya. Apakah takjub? Bahwa datang kepada kalian satu peringatan dari Rabb kalian, dari seorang laki-laki di antara kalian, itu seorang nabi ya, yang dipilih oleh Allah, dipersiapkan khusus oleh Allah, yang telah disucikan, dibersihkan hatinya oleh Allah untuk menerima wahyu-wahyu Allah yang suci. Maka hanya hati yang suci yang bisa menerimanya. Maka jadilah Nabi ini pilihan untuk sebagai perantara, gitu ya, kepada manusia secara menyeluruh. Ya. Sampaikan. Artinya jangan heran kalian itu. Bahwasanya datang peringatan kepada kalian melalui seorang laki-laki di antara kalian, seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Rabbmu, yang mana dia memberikan peringatan kepada kalian agar supaya kalian menjadi orang takwa, sehingga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat. Itulah. Jadi diingatkan kembali manusia itu setelah dulu dalam rahim seorang ibu sudah bersaksi, berjanji di hadapan Allah bahwasanya sumpah mereka dia beriman kepada Allah. Ketika Allah menyampaikan kepada semua roh, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Rabbmu yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang memberikan nikmat rezeki kepadamu? Mereka semua menjawab qalu bala. Benar ya Allah, syahidnya kami saksikannya. Itulah sebabnya bahwasanya setiap bayi yang terlahir di muka bumi dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan iman, Pak. Ya, setiap bayi yang terlahir di muka bumi dalam keadaan iman, suci, bersih, gitu ya, tanpa noda, tanpa dosa, karena memang awalnya beriman. Suasana keadaanlah yang membentuk daripada mereka ini berubah imannya, gitu ya. Karena mungkin dibesarkan di kalangan Nasrani, dibesarkan di kalangan Yahudi, dibesarkan kalangan daripada Majusi, sehingga hati mereka berubah. Nah. Maka Allah menghantarkan nabi-nabinya untuk mengingatkan kembali kan keimanan mereka dulu. Ya, sebenarnya itu kan mengingatkan kembali apa yang dulu pernah ia ucapkan, apa yang dulu pernah mereka persaksikan. Tapi kadangkala karena hatinya telah terhujam daripada bentuk kesyirikan itulah sehingga menghalangi diri mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Itulah Pak. Maka hati yang sangat dalam, hati yang kecil ini, nurani manusia itu
Maka apabila bersamaan dengan agama, maka cocok, seimbang, seiring, sejalan. Kenapa? Karena sama-sama fitrahnya dari Allah, fitrat Allah, ya. Jadi satu hal yang suci, letakkanlah dalam hati manusia yang paling dalam, dan letakkan dalam agama. Maka hati itu, Pak, kalau datang daripada agama, mesti menerima sebetulnya, menerima ini benar, gitu ya. Islam itu benar, gitu ya. Hanya kadang-kala nafsunya, syahwatnya, gitu ya, inilah yang menghalangi. Padahal dengan seseorang bertakwa kepada Allah akan memberikan rahmatnya Allah. Gitu ya. Nabi Hanif hanya mengingatkan saja, mengingatkan kepada manusia, membawa daripada dua hal, basyiran wa nadhiran, beri kabar gembira dan peringatan. Kalau mereka mau kembali untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, maka akan mendapatkan apa? La'allakum turhamun. Karena akan mendapatkan rahmatnya Allah. Artinya pasti, ya. Kalau takwa itu pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Gitu loh. Jadi satu kenikmatan, ya Pak. Kita ini dibimbing oleh para nabi, para rasul, yang terus disampaikan oleh orang-orang selanjutnya, para ulama-ulama, gitu ya, para guru-guru, sampailah kepada kita ini, sehingga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Tapi apa yang terjadi di kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam itu? فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Masya Allah. فَكَذَّبُوهُ, maka mereka mendustakannya, mendustakan Nabi Nuh alaihissalam akan dakwahnya kepada mereka itu. Mereka mendustakan, tidak menerimanya, menolaknya. Karena mereka mendustakan, mereka menolaknya, tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam, nggak mau percaya. Akhirnya Allah buat keputusan, gitu ya. Apa keputusannya? Fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki. Maka kami selamatkan dia Nabi Nuh, walladzina amanu, orang-orang yang beriman bersamanya. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, yaitu orang beriman. Di mana itu? Fil fulki, dalam satu bahtera. Wa ghraqna alladzina kadzabu, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Jadi orang-orang yang mereka mendustakan agama, mendustakan ayat-ayat Allah, maka pastilah nanti akan dibinasakan oleh Allah. Tunggu keputusan Allah. Nah, gitu ya. Ketika Nabi Nuh AS bersabar, masa waktu yang lama dan panjang itu, 950 tahun, ya. Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Nah, gitu ya. 1000 tahun kurang 50. Bersabar hari-hari mendakwai daripada umat itu, gitu ya. Nah, ini ta'utu qaumi lailan wa naharan. Aku ajak kaumku itu siang dan malam. Aku dakwai umatku ini, kaumku ini siang dan malam. Wa lam yazidhum du'ai illa firaran. Tapi tidak bertambah-tambah atas dakwahku, ajakan kepada mereka, justru mereka banyak berlari dariku malah.
Kullama da'autum litaghfir lahum. Setiap aku ajak mereka supaya engkau dapat mengampuni mereka. Kalau mereka mau beriman kepada Allah, akan dapat ampunan Allah. Maka apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, justru mereka menutup telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka malah menutup wajah mereka, enggak mau lihat daripada Nabi Nuh. Wa asiru wastakbaru istikbara, dan bahkan mereka tetap dalam suatu kesombongan. Jadi karena lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu sampai membuat mereka ini bosan. Jadi datang Nuh lagi gitu. Nah, gitu ya. Masya Allah. Sampai mereka bosan, gitu ya. Bahkan meriwayat itu Nabi Nuh itu sampai pernah dilempari batu, menumpuk batu itu. Dia menutupi daripada Nabi Nuh alaihissalam. Datang Jibril salam, maka disingkirkan batu-batu itu. Nah, maka bukan suruh istirahat. Kamu udah capek, lelah, letih, udah kamu istirahat ya? Enggak. Tapi bagaimana? Maka terus ingatkan kembali. Jadi begitu, Pak. Masya Allah. Maka baru datang keputusan Allah itu setelah 950 tahun. Baru datang keputusan Allah. Ya. Apabila dakwah itu dihidupkan, dakwah itu diusahakan, diupayakan, akhirnya apa? Nanti akan datang dua keputusan. Apakah Allah akan datangkan daripada hidayah kepada umat itu, ataukah Allah akan datangkan daripada musibah kepada umat itu? Bergantung, gitu ya. Kalau umat itu mau menerima taat dapat hidayah Allah, kalau dia mereka menolak, maka pasti akan dapat daripada musibah dari Allah. Nah, ada, gitu ya. Saja. Nabi Musa alaihissalam dakwah udah lama dakwanya. Tapi bagaimana keadaan daripada Fir'aun? Terus selalu aja berbuat satu kejahatan, kezaliman kepada umat itu, kepada kaumnya, kepada orang Bani Israel ketika itu. Nabi Musa doa kepada Allah agar supaya Fir'aun dibinasakan. Maka Allah menjawabnya, terus kamu dakwah. Nah, aku terima doamu, aku kabulkan doamu. Itu baru diberikan oleh Allah. Ya, keputusannya itu, gitu ya. Itu 40 tahun berikutnya, Pak. Terus masih lama 40 tahun, coba bayangin. Ya. Kata Allah, ya saya kabulkan doamu, tapi terus kamu dakwah dulu. Nah, gitu ya. Nanti Allah akan selesaikan. Setelah 40 tahun berikutnya, baru Allah berikan suatu keputusan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Nuh juga berdoa, gitu ya. Tapi masanya panjang dikabulkannya oleh Allah itu. Gitu ya. Dalam riwayat ketika Nabi Nuh doa itu, Allah baru perintahkan kepada Nabi Nuh itu untuk menanam pohon. Ya, menanam pohon pas sampai gede berapa tahun kira-kira? Bayangin. Untuk persiapan buat kapal. Masya Allah. Ya, Nabi Nuh ketika itu tidak tahu. Ya, kamu tanam pohon. Nah, keputusan itu nanti ketika datang suatu hujan, di mana hujan turun dari bawah ini, dari bawah tanah ini keluar air, gitu ya. Kita melihat itu dari dapur itu keluar air, muncul air. Nah, saat itulah baru kamu pergi, ajak kaum yang beriman naik ke gunung, masuk daripada kapal, gitu ya. Menunggu air sampai naik ke tenggelam, gitu ya. Nah, sampai atas gitu. Nah, sampai air atas, gitu ya. Jadi kapal nggak boleh dorong-dorong, Pak, gitu ya. Dan nunggu saja di atas. Gitu ya. Jadi ini kapal sudah di atas gunung sudah. Jadi air sampai naik ke atas gunung, gitu ya, baru kapalnya berjalan. Masya Allah. 40 hari, 40 malam, ya, dan banjir bandang seperti itu, gitu ya, hujan terus menerus. Jadi mungkin ya masak di kapal, gitu ya Pak, gitu ya. Nah,
kan di kapal gitu ya, 40 hari 40 malam gitu ya. Nah, itu kapal belum ada mesinnya itu Pak, ya kan ya, ya tergantung ikut jalan saja daripada angin kemana kan gitu kan ya. Maka pada Nabi Nuh pada waktu itu kapal pertama kali ini ya, Masya Allah. Maka berlabuhnya bergantung daripada Allah menjalankannya kemana arahnya itu. Masya Allah. Itulah keputusan Pak. Ya. Maka suatu ketika semua ada keputusan juga, gitu ya. Orang beriman akan mendapat sebuah keputusan Allah. Orang yang durhaka juga mendapat suatu keputusan Allah. Gitu ya. Maka saya sampaikan orang berjalan di atas keridhaan Allah itu pasti berakhir dengan satu kejayaan dan kesuksesan. Jadi begitu. Walaupun perjalanan yang dilewatinya itu penuh dengan berliku-liku, penuh dengan kesusahan, gitu ya. Tapi pasti berakhir dengan kejayaan, kesuksesan, gitu ya. Kegembiraan, kebahagiaan. Tapi orang berjalan di atas kemurkaan Allah, gitu ya. Maka orang itu pasti akan berakhir dengan kegagalan dan penderitaan serta kebinasaan. Walaupun mungkin dalam perjalanannya mungkin enak, senang, gitu ya. Tapi di akhir daripada kehidupan mereka pasti akan mengalami daripada kerugian, kesengsaraan, penderitaan, dan kebinasaan. Jadi gitu. Masya Allah. Jadi orang yang memilih jalan keridhaan Allah itu ya sudah dijalani saja, tidak perlu untuk memandang orang yang lain. Kelihatan kok mereka enak, kelihatan mereka kok sukses dan seterusnya. Wong jalan kita berbeda dengan mereka. Kan gitu kan Pak. Orang meniti jalan menuju surga itu oleh Allah disegerakan ujian cobaannya. Karena memang Allah akan berikan kenikmatan abadi nanti di sana. Sementara orang-orang yang berjalan meniti jalannya untuk menuju neraka, memang Allah segerakan nikmat-nikmat itu di dunia. Jadi ketika kita orang beriman melihat mereka nampak bersenang-senang, bergembira, foya-foya, jadi kita nggak perlu cemburu. Kenapa? Memang jalan kita berbeda, betul ya. Nah, biarkan aja mereka. Darhum yakulu wa tamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun, kata Allah begitu. Biarkan mereka bersenang-senang, makan-makan, gitu ya, berangan-angan, berhayal-hayal. Biarkan mereka. Nanti mereka juga akan mengetahui. Jadi sedikit kebaikan yang mereka lakukan itu Allah balas di dunia ini, Pak. Karena mereka sudah tidak punya balasan kebaikan nanti di akhirat. Gitu loh. Sehingga sempurna tinggal keburukannya. Sementara orang-orang beriman yang taat kepada Allah itu, sedikit keburukan yang dilakukan itu, Allah segerakan itu di dunia. Menjadikan daripada pembersih daripada keburukannya. Maka ada ujian, cobaan, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk apa itu? Membersihkan daripada salah dosa-dosanya. Sehingga agar supaya sempurna nanti ke akhirat, tinggal kebaikan-kebaikan yang belum dibalas di dunia. Jadi gitu. Jadi ya biasa aja. Jadi orang beriman itu memang sengaja Allah tabung kebaikan-kebaikan itu. Gitu ya, ditabung terus bertambah-tambah daripada kebaikan-kebaikannya. Walaupun mungkin dompetnya sedikit, gitulah. Nah, kalau orang itu walaupun dompetnya sedikit, Pak, kalau tabungannya itu besar, gitu ya. Nah, nolnya banyak, mestinya kan lebih nyaman, lebih gembira, ya, lebih tenang. Kenapa? Tabungannya banyak. Melihat daripada orang lain yang nampak di dompetnya banyak, tapi nggak punya tabungan, nggak punya tabungan aja, gitu ya. Gitu. Jadi orang beriman tuh yang jadi seneng gitu, gembira. Kenapa? Karena tabungannya banyak, gitu ya.
Gitu ya. Akhirnya apa? Ini keputusan Allah. Ternyata mereka mendustakan ajakan Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya membuat keputusan Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya di dalam perahu itu, bahtera itu, kapal. Dan kami tenggelamkan daripada orang-orang mendustakan ayat-ayat kami. Berakhirnya begitu, Pak. Ya, orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka berakhir dengan apa? Dibinasakan oleh Allah. Ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang buta. Buta hati mereka, tidak mengenal daripada keesaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Maksudnya namanya qauman amin, ya, kaum yang buta hatinya. Orang kasih nikmat kok nggak ngerti, ya. Makanya banyak dalam Al-Quran itu menerangkan bagaimana kejadian manusia dari mana asal muasal manusia diciptakan, bagaimana keadaan lemah, gitu ya, manusia itu ketika terlahir di dunia itu, ya. Tapi ketika setelah menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi cerdas, jadi pinter, berikan nikmat, diberikan daripada kekayaan, pandaian, kedudukan, kadang-kadang lupa, gitu ya, kepada yang memberi itu, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih sehat, kakinya bisa berjalan, dipanggil nggak mau datang. Dikasih telinganya mendengar, gitu ya, dengar suara adzan, nggak mau jalan. Enggak. Nah, Masya Allah, kasih mata bisa melihat, gitu ya, datang daripada perintah Allah. Tenang saja. Ini manusia itu begitu ya, Masya Allah. Ya. Makanya diulang-ulang tuh, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ya. Bukan kau berikan daripada kedua mata pada kalian, ya, bisa melihat, bisa membedakan warna-warni, gitu ya, bermacam-macam keindahan dunia ini, ya. Kalau dicabut oleh Allah, berapa berani untuk membeli kira-kira? Nah, kira-kira ya. Kalau matamu diambil oleh Allah, kira-kira berani bayar berapa kira-kira kepada Allah kira-kira? Nah, seolah-olah manusia itu dikasih mata itu kan biasa-biasa saja karena ngertinya dari lahir ya sudah punya mata. Sehingga seolah tidak terasa kalau itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kan, Pak? Nah, dikasih lidah bisa merasa, ya, manis, gurih, asam, gitu ya, pedas, seolah itu hal biasa. Kalau cabut Allah rasa itu bisa membedakan, waduh, jadi hambar dunia ini, Pak, nggak enak jadinya. Kasih dua bibir, akhirnya bisa berbicara, gitu ya, dengan lisannya dalamnya itu. Kasih kekuatan kakinya bisa berjalan, tangannya bisa melambai, bisa mengangkat, membawa dan seterusnya. Itu semua karena karunia Allah. Mau dipanggil oleh Allah nggak mau datang, gitu ya. Seorang prajurit itu dipanggil jenderalnya. Ini bukan kopralnya lagi, bukan komandan lagi nih, dipanggil jenderalnya itu. Nggak mau datang, prajurit kelas bawah, gitu ya, dipanggil jenderalnya, nggak datang, gimana kira-kira? Gitu ya. Inilah keadaan kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Seperti itu keadaannya, Pak. Diceritakan oleh Allah kepada kita agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Gitu ya.
akhir perjalanan orang-orang beriman yang taat kepada Allah itu senantiasa mendapatkan daripada kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kehidupan orang-orang mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, maka mereka senantiasa berakhir dalam keadaan kehinaan dan kebinasaan. Begitu. Nah, makanya di pelajaran itu, orang sudah berjalan di atas keridhaan Allah, pasti berakhir dengan kejayaan. Itu saya sudah pegang kuat-kuat. Gitu ya. Walaupun perjalanannya itu Masya Allah berat, susah, banyak ujian, cobaan. Tapi pasti akan berakhir dengan kejayaan. Dan orang berjalan di atas kemurkaan Allah, pasti di akhirnya akan mendapatkan daripada kesengsaraan. Itu aja sudah. Maka suatu kisah ketika seorang sahabat, gitu ya, salah sahabat Ali bin Abi Thalib, gitu ya, kemudian berpindah ke kekhalifahan itu kepada siapa? Muawiyah. Muawiyah membuat surat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk minta nasihat, gitu ya. Berikanlah nasihat kepadaku, jangan panjang-panjang, gitu ya. Apa nasihatnya? Dikatakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah, ya, maka akan Allah rubah hati manusia yang tadinya itu senang menjadi benci padanya. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun di atas kemurkaan manusia, ya, kebencian manusia, maka suatu ketika Allah akan rubah hati yang orang benci menjadi ridho kepadanya. Ya. Jadi orang itu sudah mencari ridho Allah walaupun orang nggak suka, jadi nggak masalah. Nanti Allah akan merubahnya, kan begitu. Yang penting jalan di atas keridhaan Allah saja. Gitu ya. Jangan mencari keridhaan manusia, kesenangan manusia, dukungan manusia, tapi di atas kemurkaan Allah. Lebih bahaya itu. Ya. Yang penting didukung banyak manusia, yang penting manusia banyak senang padanya, untuk sementara gitu ya. Walaupun dengan cara Allah murka, Allah benci padanya, maka bisa jadi suatu ketika Allah rubah orang yang senang tadi menjadi benci. Tapi kalau orang berada di atas keridhaan Allah, walaupun sementara orang-orang banyak nggak suka awalnya, gitu ya, terus tunjukkan kebaikan, maka Allah akan rubah manusia yang benci menjadi senang, gitu ya. Seperti Nabi itu begitu, Nabi itu berjalan di atas keridhaan Allah, walaupun banyak orang-orang yang tadinya nggak suka, terus aja gitu. Akhirnya Allah rubah sedikit orang-orang yang tadinya benci menjadi suka kepadanya. Gitu ya. Berjalan di atas keridhaan Allah. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Jadi kisah Nabi Nuh tadi, di antara kaumnya mayoritas mereka itu tidak mau beriman. Artinya apa? Orang merasa besar, merasa mayoritas, gitu ya, merasa banyak. Tapi kalau tidak ikut kepada Nabi, gitu ya, tidak kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dibinasakan juga, gitu ya. Nah, jadi kalau mamanya di Indonesia itu ini menjadi pemenang daripada pemilu, oh, gitu ya. Artinya paling banyak lah daripada pengikutnya. Tapi kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dibinasakan oleh Allah. Jadi itu ya. Ini gambaran, pelajaran. Jangan merasa mayoritas, kebanyakan di pemenang, gitu ya. Kalau tidak ikut daripada Allah dan Rasul-Nya, dibinasakan. Sekarang kisah Nabi Hud alaihissalam.
Ya, yang kaumnya namanya kaum Ad. Jadi diutuslah kepada kaum Ad, saudara mereka sendiri namanya Nabi Hud alaihissalam. Itu juga orang kaum Ad juga Nabi Hud itu. Gitu ya, bukan orang dari luar. Itu juga kaum Ad juga. Qala, berkata Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Afala tattaqun? Maka apakah kalian tidak takut? Ini kaum Ad ini terkenal orangnya besar-besar. Jadi manusia terbesar dunia ini adalah kaum Ad. Ya, kaum yang dalam riwayatnya itu sebesar tingginya itu sekitar 30 dhira. 30 dhira. Itu 60 dhira, sekitar 30 meter. Itu segini, dhira ya. Jadi segini berarti 1 meter. Jadi kalau 30 dhira, 60 dhira berarti 30 meter. Bayangkan manusia 30 meter itu seberapa gedenya sekarang, Pak. Masya Allah. Jadi lebar badannya itu 5 sampai 7 meter tuh, gede badannya itu. Jadi tinggi besar, ya. Ini kaum Ad. Allah alam. Ya. Ini ada di daerah Oman, Yaman. Oman. Ada Oman, Yaman. Di daerah sana tinggalnya. Ini diutuslah oleh Allah untuk mengingatkan kepada mereka kaum Ad itu agar supaya mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka disampaikanlah kepada mereka, wahai kaumku, kata Nabi Hud, sembahlah Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan untuk kalian semuanya kecuali hanya kepada Allah. Maka dikenalkan mereka kepada Allah. Yang menjadikan besar badannya mereka itulah Allah. Yang menjadikan kuat badannya mereka adalah Allah. Yang memberikan rizki untuk keperluan mereka adalah Allah. Supaya mereka menyembah kepada Allah. Agar mereka akan sama Allah. Afala tattaqun? Maka apakah kalian tidak takut kepadanya? Sekiranya kalian tidak beriman, tidak mau taat, mau ibadah kepada Allah. Jadi gitu. Contoh-contoh sudah banyak. Jadi kalau nanti terjadi satu kaum merasa banyak, tapi tidak berjalan di atas Allah dan Rasulnya, dibinasakan. Kalau merasa kuat badannya, ya, jadi badannya berotot gitu, Mak. Gitu ya. Nah, jadi merasa besar, kuat. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, pasti juga akan dibinasakan. Nah, apalagi udah kecil-kecil gitu ya. Nah. Ini kaum Ad, ada di Yaman sana ya. Maka sama semua nabi-nabi. Ya, kemana Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka sekarang Nabi Hud juga menyampaikan kepada umatnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Ya. Dengan kalimat yang sama, semua nabi mengajak umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Ini ajakan yang sama, ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai surat kepada Raja Romawi kita itu, Heraklius ya. Heraklius dia. Ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya, alla na'budu illallah. Mari kita kembali kepada kalimat yang sama di antara kami dan kalian, kita apa? Bahwa saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini kalimat sama. Semua itu nabi-nabi itu begitu. Tapi apa tanggapannya? Kalau kemarin tanggapan daripada pemuka-pemuka daripada kaum Nabi Nuh mengatakan, innalan raka fi dhalalim mubin. Aku melihat kamu ini kayaknya orang sesat ini, gitu ya. Nah, bagaimana pandangan daripada pemuka-pemuka kaum Ad ketika diajak oleh Nabi Hud alaihissalam untuk beriman kepada Allah?
Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala al-mala'u, berkatalah para pemuka-pemuka, para pembesar-pembesar, alladzina kafaru, yaitu di kalangan orang-orang kafir min qaum, dari kaumnya kaum Nabi Hud alaihissalam, itu kaum Ad. Apa katanya? Inna lanaraka, sesungguhnya kami sungguh melihatmu fi safahatin, dalam kebodohan. Wa inna dzunnuka, sesungguhnya kami sungguh menyangka kalian itu minal kadzibin, termasuk orang-orang yang pendusta. Ini para pembesar-pembesar itu begitu, Pak. Jadi ya, takut pengaruhnya bergeser, berubah, berganti, ya. Jadi gitu. Maka biasanya kalau sudah 5 tahun berikutnya itu mesti para pembesar-pembesar itu goyang, ribut, bingung, gitu ya. Kenapa? Takut pengaruhnya, takut kedudukannya, takut daripada penghasilannya. Ini membuat daripada gaduh. Rakyat biasanya segini aja, gitu ya. Maka ketika datang daripada seorang nabi yang mengajak mereka untuk beriman taat, maka para besar yang menjadi orang pertama kali yang akan menentangnya, ya. Maka disampaikan oleh mereka, para besar-besar itu mengatakan, sungguh kami melihatmu wahai Hud, gitu ya, seorang yang sangat bodoh, yang lemah akalnya, dan sungguh aku menyangkamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kamu itu ngaku-ngaku saja kamu itu, nah, gitu ya. Masya Allah, sampai sebegitu. Ya. Ini beratnya para nabi-nabi itu, gitu Pak. Gitu ya, beratnya nabi-nabi itu di tengah-tengah umat mesti begitu. Itu mesti banyak penentang-penentangnya, gitu ya. Karena memang sebelumnya kehidupan mereka, gitu ya, sesembahan mereka itu sudah begitu banyaknya sebelumnya. Ini diajak menyembah kepada Allah yang satu, Tuhan yang satu. Maka mereka ini menyangka begitu. Dianggapnya sebagai orang yang bodoh. Jadi gitu. Kok malah ngajak Tuhan yang satu. Jadi gitu. Tuhannya banyak saja masih kurang-kurang kok ini, gitu ya. Jadi gitu, begitu. Ini karena lemahnya akal mereka. Tapi malah menuduh kepada Nabi itu lemah akal. Lah ujian cobaannya. Dia nabi-nabi itu begitu. Tapi kembali lagi, orang yang berjalan di atas keridhaan Allah itu paslah berakhir dengan kejayaan dan kesuksesan, gitu ya. Apakah banyak pengikutnya ataupun sedikit pengikutnya, semua mereka sukses, berjaya. Nabi-nabi itu semua sukses, Pak. Walaupun mungkin ada yang sedikit pengikutnya, tapi siapa yang berjalan di atas keridhaan Allah pasti mendapatkan daripada kejayaan akhirnya, gitu ya. Sampai ayat ini. Isa ya? Ayat 67 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.